Hi guys, so welcome back with us at 100% Manusia Stay at Home. Ya, balik lagi sama kita di 100% Stay at Home, salah satu programnya dari 100% Manusia selama pandemi ini. So for today kita akan kedatangan tamu, namanya Leka Putra. Dia salah satu artis. Halo. Hai guys, so siap-siap aja barengan sama tamu kita hari ini. Ada Leka Putra, salah satu artis yang kebetulan juga, well actually, halo Leka. Kita langsung aja ya sama Leka ya. Thank you for joining in buat teman-teman semua. Stay tune sampai akhir acara. Halo Leka. Halo, Kuru. Halo. Ya, aku juga baru aja mulai basically. Suaraku kedengeran Oke, jelas nggak? Cuman kayaknya kedengeran aku aman. mesti deketin earphone sih sedikit. Iya, So, baru perkenalan aja sih basically. Hari ini oke. kita 100% stay at home, program 100% manusia selama pandemi. So, Iya. stay at home and stay safe. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol bareng sama Leka Putra, salah satu artis yang sebenarnya udah lama ya kita ya, Leka ikutan di 100% either sebagai penonton atau mungkin berkontribusi juga sebagai salah satu artisnya kita. Iya. Pernah bikin exhibition juga ya, Leka ya sebelumnya? Pernah di tahun pertama. Iya, di tahun Ya, pertama. oke. Terus Iya. waktu itu pas lagi di IFI, Leka juga sempat ada gambar bareng nih sama Leka ya, untuk Iya, Leka betul. bikinin sketch. Itu tahun berapa ya? Aku juga lupa sih. So anyway, buat teman-teman yang hadir kebetulan hari ini, mungkin kita di awal, oke, aku belum perkenalkan diri, saya Kurnia Dujanto, host hari ini. Nah, mungkin kita kenalan dulu aja kali ya sama Leka. Nah, Iya. kalau Leka sendiri itu sebenarnya dari kapan sih mulai starting sebagai seniman lah jatuhnya? Atau pertama kali umur berapa mulai terjun ke dunia seni? Em, Kalau umur berapa mulai gambar-gambar gitu ya, itu sih mulai dari kecil banget sih. Cuman Mhm. mungkin aku gedenya tuh di keluarga yang mungkin mayoritas di generasiku lah ya, di generasi kita mungkin di keluarga yang nggak terlalu familiar bahwa seni itu adalah apa ya, sesuatu yang pasti gitu. Dulu nganggapnya cuma hobi gitu. Jadi Mhm. aku pun dulu sampai kuliahnya juga itu nggak related sama seni sebenarnya gitu. Cuman Oke. karena ternyata aku cinta banget kayak I cannot escape art gitu ya. Jadi di awal-awal tuh aku masih kerjanya tuh sebagai kayak kerja kantoran gitu di weekend, tapi aku tetap gambar. Nah, tapi ini di tahun 2020 aku sebenarnya bukan 2020 sih, 2019 itu aku memutuskan untuk jadi full time painter atau ilustrator gitu. Oke. Jadi sebelumnya Leka backgroundnya secara edukasi ya, kuliahnya dulu apa? Kuliahku S1 itu komunikasi, Oke. S2-nya baru tahun ini lulus ke bisnis malah. Oh, oke. Tapi akhirnya memutuskan di 2019 itu untuk finally terjun ke dunia seni secara full time. Iya, karena udah makin terjerumus ya, bukan makin terjerumus sih, udah makin apa ya, udah makin nggak bisa lepas deh sama sama art gitu, makin yakin, koneksinya juga makin bertambah, client base-nya juga makin bertambah, jadinya ya aku meyakini kalau oke deh, aku bisa fokus di art gitu. Oke. Tapi sejauh ini kita ngomongin karena kan sekarang situasinya lagi pandemi gini. Ya, yeah. Em, ada yang mengganggu nggak kalau misalkan dari kegiatan Leka sebagai seniman sendiri? Banyak sih. Tadinya tuh tahun 2020 tuh banyak banget plan yang Hmm. akhirnya harus
cancel atau di postpone, nggak tahu sampai kapan ya. Tadinya tuh aku sama teman-temanku tuh sempat bikin komunitas buat memfasilitasi workshop gitu. Kita bikinnya di akhir 2019, kita tuh udah bikin jadwal workshop offline selama 2020 gitu. Tapi ya batal ya, nggak kejadian. Terus ada beberapa juga Oke. teman-teman yang ngajakin pameran di 2020 ini, itu juga batal. Oke. Jadi ya, Tapi nggak, tapi nggak patah semangat dong ya. Kayak enggak. kayak misalkan kalau teman-teman tahu kan, biasanya 100% manusia itu kita ada di bulan September. Cuman karena ada pandemi Ya, ini, jadi ada beberapa penyesuaian. So, stay tune sampai akhir, karena kita akan ada informasi terkait sama 100% Manusia Film Festival tahun ini. So, don't go iya. anywhere. Which is kenapa juga kita basically hari ini adalah undang Leka. Karena kan kita sebenarnya topik hari ini yang kita bahas adalah lebih ke festival poster. Nah, Ya. kalau sebelumnya kita ngomongin poster dulu deh. Kalau misalkan dari Ya. artworknya Leka sendiri, itu sebenarnya memang untuk just for a sketch kah? Atau sebenarnya arahnya kemana sih fokusnya kalau untuk artnya Leka sendiri? Kalau artku sih awalnya itu ilustrasi ya, Mhm. ilustrasi yang tadinya awalnya itu sangat eh, gampang diaplikasikan ke produk-produk, biasanya produk-produk cewek memang gitu. Itu memang memang pasarannya gitu. Tadinya ke situ, cuman di tahun 2019 itu aku sempat jadi in-house painter di salah satu fashion brand gitu. Akhirnya aku jadi terekspos tuh sama painting di atas kulit, painting on leather Mhm. gitu. Jadi itu juga yang sekarang aku lumayan lumayan tekuni ya, lumayan ulik gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau kan aku udah pernah lihat Leka dan udah pernah lihat artworknya Leka. Kalau misalnya teman-teman belum pernah Ya, lihat, just go to his Instagram Putra Leka. Itu di situ bisa ya, lihat. Itu ya. memang biasanya di cat air ya. Iya, aku memang seneng cat air sih, karena gampang dibawa kemana-mana, terus irit banget. Jadi percaya atau enggak, aku punya palet nih ada di depanku. Mhm. Ini palet aku punya dari mulai awal banget cobain watercolor sampai sekarang tuh nggak habis-habis. Awal Jadi banget tuh 2019 enggak, justru sebelumnya. sebelum. Jadi udah dari ketika kerja kantoran tapi weekendnya udah mulai bikin ilustrasi, itu aku udah punya palet ini dan sampai sekarang masih ada gitu. Dan gampang dibawa-bawa dan nggak berantakan ketika Mhm. painting karena nyucinya gampang gitu. Jadi ya aku suka banget sih watercolor. Terus juga sifatnya tuh sangat transparan gitu kan. Kalau teman-teman lihat ilustrasiku itu, aku suka, oke, ilustrasiku tuh aku seneng the idea that kelembutan itu adalah kekuatan gitu. By being soft to people, Mhm. softness is actually a strength gitu. Jadi dari konsep itu juga aku pakai warna-warna yang lembut, yang transparan, yang pastel gitu. Nah, menurutku semua ini bisa di achieve dengan watercolor gitu. Oke. Gitu. So, basically kalau aku menyimpulkan dari Leka itu berarti lebih ke kelembutan. Karena Ya, kalau aku sendiri mungkin sebagai mungkin awam ya, kalau misalnya awam, aku ya, melihatnya mungkin artnya Leka, aku pertama pikirnya memang lebih ke feminis gitu, ya, artnya ya, lebih ke feminim ya. Tapi ya, ternyata ya, ya di sini kan Leka udah menjelaskan kalau sebenarnya memang strength-nya itu adalah di softness sebenarnya. ya, 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 Nah, tapi kalau misalkan aku mau lanjut nih kan, kalau itu kan kita ya, ngomongin watercolor. Nah, kalau ya, misalkan kita mau ngomongin tentang poster, nah poster itu kan, ya. ide itu kan mungkin apakah Leka gambar dulu di kertas based on teknik yang Leka lakukan, kemudian didigitalisasi atau gimana prosesnya sebenarnya? Um, ini sebenarnya kalau kalau in general itu tergantung permintaan klien ya. Oke. Tapi kalau ngomongin buat 100%, Mhm. untungnya dari tim 100% itu
requestnya yang sesuai styleku gitu. Jadi proses pembuatan poster ini mungkin hampir semua proses pembuatan uh, poster itu menurutku ada tiga elemen penting nih. Yang pertama brief dari panitianya, brief dari Mhm. klien. Dalam hal ini teman-teman 100% di brief temanya seperti apa, cerita tahun ini seperti apa gitu. Yang kedua itu styleku gitu. Oke. Gimana cara translate itu sama styleku. Sama yang ketiga itu aku juga mikir gimana caranya ini langsung kelihatan make sense sama audience gitu. Karena aku nggak mau bikin artwork yang karena ini kan poster ya, poster itu Ya. buat dilihat semua orang gitu. Eh, aku nggak mau poster ini dilihat tapi orang tuh mikir ini maksudnya apa ya gitu, kayak Oke. walaupun nggak masalah juga kalau misalnya ada beberapa artis Interpretasi yang beda-beda uh, ya. iya bikin dan bikin artwork seperti itu gitu. Aku pun dalam dalam konteks yang beda yang bukan poster, aku terserahku aja gitu. Kadang orang juga nggak ngerti gambarku apa, tapi untuk poster ini aku pengen ketika orang lihat, orang tuh langsung make sense gitu. Ketika tema acaranya itu ada tertulis di samping ilustrasiku gitu. Jadi langsung Oke. make sense Ya. gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih stay di sini mungkin bingung kita sebenarnya ngomongin poster apa ya? So basically, Leica ini ya, tahun ini Leica akan membuatkan poster festival dari 100% Manusia Film Festival 2020. Ya, Kita tahun yang ketiga ya. Dengan temanya, ya, actually tema kita kan courage untuk tahun ini. ya, Jadi kalau mau tahu kapan festival 100% nanti ada, stay tune aja di Instagram kita, stay tune di website kita, stay tune di ya. semua Instagramnya komite, kalau misalnya teman-teman kenal dari komite 100%, karena kita akan launching date-nya kapan. So, balik lagi ke poster. Ya. Jadi kita kan temanya basically tahun ini kita akan ngomongin tentang courage. Dan tadi sebenarnya Ya. Leka udah mention sedikit dari artnya Leka yang lebih ke soft, itu kan jadi sesuatu kekuatan sendiri. Tapi kalau dari Leka sendiri, untuk courage-nya itu gimana? How to bring up the courage in your artwork for this year poster? Nah, aku sebenarnya mikir ya dalam ada proses proses digesting gitu, Mhm. dan ada proses baca-baca juga, terus proses apa ya, interpretasiku sendiri gitu tentang tentang courage itu sebenarnya apa sih gitu. Terus aku mikirnya, yang mana teman-teman belum bisa lihat posternya sekarang, tapi aku merasa bahwa the ultimate courage itu Ya. adalah gimana caranya mengutarakan apa yang kita rasakan gitu, gimana caranya being authentically ourselves gitu, Mhm. gimana caranya merasa nyaman ngomongin apa yang kita pikirin, utarakan apa yang menurut kita benar, dan Yep. beda aja gitu. Jadi berani berani buat buat apa ya? Karena kan kita suka ngerasa lebih senang play safe gitu ya. Ketika kita ngerasa, ketika kita di lingkungan yang sebenarnya kita tahu nggak adil gitu, tapi kadang kita ngerasa diem aja gitu. Padahal diri kita yang sebenarnya itu menolak ketidakadilan ini Mhm. gitu. Nah, justru courage yang menurutku paling mendasar adalah courage buat nunjukin apa yang kita pikirkan sebenarnya gitu. Nah dari situ aku apa ya, aku translate Menuangkan lah ke, ke ya. ilustrasi. Aku tuangkan. Seperti apa? Nah itu belum Iya, ya, itu belum tunggu bisa aja. dilihatin. Iya tunggu Betul, aja. tunggu aja. Apa aku sebenarnya mikirnya Iya, gini, oke, mungkin kalau misalkan courage, karena mungkin keberanian ya kalau misalkan aku iya, coba translate, em, apakah Leka menuangkan itu dalam warna atau dalam bentuk ilustrasinya. Tapi kalau misalkan soal warna, ya nanti tunggu aja, teman-teman bisa lihat nanti posternya kita akan seperti apa. Terus kan kalau memang teman-teman tahu kan kita 100% manusia, we talk about human and human rights. Nah,
Mungkin Ya, aku sedikit bergeser, kalau tadi kita ngobrolin soal poster, aku akan bergeser ke isunya yang lebih seksi, ya. ke human rights-nya. Nah, kalau memang pada akhirnya mereka pada saat pembuatan posternya ini kan kita ada isu human rights yang kita angkat nih dalam festival kita. Ya. Nah, itu gimana sih kalau dari Leka sendiri sebagai seniman, terlepas dari posternya, gimana Leka menginterpretasikan sebuah art sehingga akhirnya bisa apa ya, menyentuh sisi human rights-nya itu. Kalau dari Leka sendiri gimana sebagai seniman? Oke, nah menurutku karena aku lagi-lagi aku mulai eh, bikin karya seni ini autodidak ya. Tadinya aku tuh cuman menggambar sesuatu yang menurut orang-orang bagus gitu, menurut orang indah gitu ya. Tapi aku selalu selalu ngerasa kurang kedalaman gitu. Apa nih sebenarnya gitu. Nah dari sekian waktu belajar dan aku juga lihat beberapa referensi, aku jadi sadar kalau menurutku karya itu harus harus yang bikin karya bermakna itu justru adalah pesan dan visi dari si pembuatnya gitu loh. Ya, Jadi itu juga yang bikin aku jadi belajar tentang seni, bikin aku juga belajar tentang pergerakan, tentang human rights, tentang politik bahkan gitu. Dan aku jadi semakin kesini semakin terbuka nunjukin viewku di bukan cuma di artworkku ya, jadinya ngaruh ke diriku sendiri gitu. Aku nggak mau play safe aja buat just to blend in gitu. oke. Seperti artworkku, aku pengen pengen ngeliatin visiku gitu. Aku nggak mau just being safe in the crowd. uh, tapi aku nggak ngelakuin apa-apa buat orang yang dirugikan gitu. Oke. Mungkin aku bisa play safe karena I'm one of the privilege gitu. Oke. Sementara orang yang enggak kan nggak punya voice apa-apa gitu. Ya, oke. Berarti walaupun Leka sebagai seniman yang akhirnya menjadikan seninya itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah bisnis kali ya. Aku nggak mungkin Ya, aku tidak bilang itu mata pencaharian, tapi sebagai usahanya Leka sendiri. ya, Jadi nggak cuman you're not just playing safe for the ya, work, tapi juga ada nilai-nilai yang Leka coba tuangkan dalam artworknya Leka sebenarnya seperti itu ya. ya. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya, kita kan sebenarnya Leka udah ikutan, sebenarnya sebelum festival 100% ini ada juga kita kan sebenarnya udah kenal Leka udah lama. Nah, Ya. kalau dari Leka sendiri, mungkin bisa berbagi pengalaman kah, either pada saat kita dari 100% atau misalkan sebelumnya, ada nggak sih pengalaman berkesan yang Leka sebagai seniman, atau mungkin kita ngomongin di sisi human rights-nya sendiri, yang akhirnya mempengaruhi seninya Leka atau misalkan dari cara pandangnya Leka lah seperti itu. Eh, banyak sih ya. Banyak. Yang pertama kalau kalau yang nggak berkaitan sama sama human rights itu aku buka booth pertama itu sama teman-teman gitu. Di acara festival teman-teman gitu itu yang pertama. Kemudian ya benar-benar banyak belajar tentang Mhm. human rights ini. Hal yang pertama aku pelajari adalah uh, that labeling is not a cool thing gitu loh. Percaya atau enggak itu aku agak telat belajarnya. Dan kalau waktu itu aku terlibat di nggak ikut terlibat di festival teman-teman, Mhm. aku nggak tahu mungkin wawasanku tentang labeling, tentang equality, tentang diskriminasi itu mungkin nggak akan seterbuka sekarang gitu. Mhm. Aku mungkin akan play safe aja gitu dan mungkin ngerasa hal ini nggak terjadi di luar sana atau di dekatku sendiri bahkan gitu. Jadi ada ya kita sih bersyukur ya, maksudnya dari saya dan teman-teman 100% sehingga akhirnya kalau memang bisa membawa sedikit perubahan
yang positif tentunya buat teman-teman, Ya. even buat Leka sendiri, kita sangat bersyukur dan kita sangat happy sekali. Nah, tapi balik lagi sih, Mas aku kita ngomongin si artwork dan human rights sedikit. Ya. Tapi maksudnya Leka sendiri sebagai seniman ya, apalagi akhirnya Leka sudah mulai menggunakan seninya ini juga sebagai usaha yang Leka jalankan secara full time. Ya. Ketika masuk ke isu-isu yang mungkin seksi ya, kalau aku bilang, Ya. dan sensitif tentunya, itu Leka nggak ada kekhawatiran kayak misalkan, aduh takut nih kalau misalnya aku nyangkut ke politik nanti kena ke pemerintah apa segala macam gitu-gitu seperti itu. Hai teman-teman, gimana? Halo. Tapi oh ya sebelumnya mungkin aku boleh potong sedikit ya Leka. Maksudnya kalau Ya. teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan di chat. Nanti saya dan Leka bisa coba untuk bantu jawab. So balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira ada kekhawatiran nggak sih dari Leka kalau memang ternyata harus bersinggungan dengan isu politik atau isu-isu yang agak sensitif lah. Oke. Memang ada beberapa kerjaan yang sama sekali nggak berkaitan sama human rights ya. Jadi karena sekarang aku mulai painting di tas itu misalnya, itu aku bikin akun baru, jadinya akun baru yang sama sekali itu aku juga menyebut diriku di akun baru ini sebagai artisan gitu. Artisan dalam artian aku itu adalah tangan dari orang yang punya ide gitu. Dalam hal ini ya secara kasarnya apapun yang kliennya mau aku lakukan gitu. Kecuali kalau kliennya minta aku sesuatu yang sangat diskriminatif gitu ya, I would say no to that kind of job gitu. Cuman yang buat yang netral aja, itu aku pakai akun ini gitu. Tapi untuk yang Leka Putra itu adalah artwork yang aku bikin itu buat diriku sendiri gitu. Mungkin pada akhirnya artwork ini akan dipamerkan di suatu pameran. Mungkin artwork ini akan dibeli orang, tapi itu bukan diawali sama permintaan klien gitu. Itu yang aku bikin sendiri gitu. Jadi if people want to buy, they buy my vision gitu. They buy my point of view of what is happening gitu. Oke. Atau mungkin Leka bisa mention nama akunnya karena yang aku tahu kan Putra Leka nih untuk saat ini. Nah, kalau untuk akun yang satu lagi itu apa? Itu Painted by Leka Putra. Itu sebenarnya khusus Painted. buat painting di luxury bags gitu sih. Gitu dan itu sama sekali I don't really put my vision in it. Sometimes people just randomly ask me to paint cartoon characters gitu atau inisial mereka gitu. Itu benar-benar di situ yang dibutuhkan adalah skill dan pengalamanku sebagai painter waktu itu di luxury brand gitu. Cuman visionku kadang di situ sama sekali nggak dipakai. Oke. Gitu. Tapi ya kalau tadi kan kita ngomongin tentang Leka sendiri sebagai seniman yang kekhawatirannya untuk masuk terjun ke dunia politik. Nah sekarang kalau misalkan aku harus tanya dari sisi yang berbeda, misalkan dari sisi bisnis ya. Karena kan Leka sendiri akan bekerja sama dengan beberapa brand yang memang mereka punya vision yang mereka masing-masing, apalagi udah brand-brand yang sudah besar ya. Nah itu Leka sendiri nggak ada kekhawatiran misalkan dengan Leka membawa vision atau tentang terkait sama human rights, kemudian akhirnya jadi berkurang kliennya atau gimana seperti itu, dari Leka sendiri ada kekhawatiran ke situ juga nggak? I came to conclusion that apa ya, mungkin nggak tahu karena umur juga kali ya Kuru ya. Aku udah ada di tahap dimana ngerasa kalau being safe itu ignorant gitu loh. Jadi I don't want to just be money maker machine gitu. I want at the end of the day ketika aku udah nggak ada gitu ya, I want my art to say something gitu. I'm not very frontal yet. Aku masih dalam proses mungkin. Tapi aku nggak pengen jadi safe aja gitu. Jadi so I think now kalau dulu di awal mungkin kayak
apa ya, uang dulu baru point of view gitu. Sekarang I think I'm going to balance thing. Like maybe in the future if aku client baseku lebih besar ya, jadi mereka lebih menerima aku, this point of view will be higher gitu. Oke. So, mungkin ini ngebantu Ini ngejawab tadi ada ada yang tanya beberapa sih. pertanyaan ya. Iya, tadi ada yang tanya Ya. masih 70% manusia belum 100%, dan 30% ini apa nih? Kalau saya boleh tahu. Sebenarnya dari obrolan kita, Leka sendiri juga udah ngejawab ya, kalau memang kalau dari sisi saya sendiri dari sebagai 100% manusia penyelenggara, Ya. if you want to be human ya just be human. Ya tadi Leka juga udah bilang stop labeling, maksudnya udah bisa menerima diri kita sendiri, kemudian bisa menerima orang lain, you'll be 100% human for sure. Buat saya seperti itu. Tapi mungkin kalau Leka mau menambahkan untuk pertanyaannya tadi dari Apish, how to spell it, itu mungkin kalau dari Leka sendiri, how to be 100% human. We cannot be 100% human kalau kita nggak bisa memanusiakan manusia lain sih, menurutku. Oke. Ya, jadi to be 100% human, you have to treat other human as a human gitu. Otherwise, man, I don't know, you less than human. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari This is Farid. This is actually Farid. Kalau teman-teman minggu lalu ikutan sama Joan dan Farid untuk Jakarta Good Guide ya. Minggu lalu ini Farid salah satu narasumber kita. Di sini Farid ada tanya, apa sih pandangan Leka tentang cultural appropriation yang juga terjadi di Indonesia? Ya, is it also happening in Indonesia ya? Menurutku ya, cultural appropriation itu kan sehubungan sama culture yang dipakai sama satu race atau satu kelompok yang bukan pemilik si culture ini, tapi yang memiliki ini punya posisi kuasa yang lebih gitu. Ya. Menurutku sih kejadian ya di Indonesia ya, menurutku. Kalau misalnya contohnya mungkin di culture-nya teman-teman di Indonesia Timur yang masih struggling ya, masih banyak bermasalah gitu. Sementara aksesoris dan pakaian yang sama itu dipakai cuman buat aksesoris aja gitu. That can be, to me, that can be a cultural appropriation, but again there is a very it's still a discussion tentang limit cultural appropriation itu seperti apa, tapi menurutku ini kejadian sih. Ya, mungkin kita bisa ngambilnya ya it's a thin line ya, maksudnya di satu sisi mungkin kita bisa kalau lihat kita melihat mencoba melihatnya dari sisi positif, ya akhirnya orang bisa mengenal budayanya mereka seperti itu kan. Tapi di sisi lain mungkin buat mereka yang merasa tapi pakainya nggak begitu, itu ada nilainya secara budayanya mereka, itu ada mungkin ada nilai religiusnya atau seperti apa, hal-hal seperti itu kan sebenarnya mungkin kita juga perlu hormati juga ya, maksudnya seperti itu. Tapi di sisi lain juga akhirnya memperkenalkan budayanya itu sendiri. Nah, kalau dari Leka sendiri, kalau aku coba menyambungkan dari pertanyaannya Farid tadi, di artworknya Leka sendiri itu gimana? Apakah ada sesuatu yang pernah Leka sengaja atau tidak sengaja lakukan terkait sama cultural appropriation seperti itu, atau no, not at all? I don't know if my past drawings akan jadi cultural appropriation ya. The thing is, manusia atau artis itu kan kayak work in progress gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan cultural appropriation, aku tahu. Yang aku sadar aku lakukan dulu adalah male gaze. Jadi di artwork pertamaku, aku mungkin sangat terpengaruh sama lingkunganku waktu itu, cowok-cowok ya. Jadi yang sukanya tuh objeknya tuh perempuan seksi gitu dengan pose
dengan pose yang sensual gitu dari Ya. cara pandang laki-laki gitu. Dulu kalau aku lihat arsipku dari gambar-gambar yang lama, it's very male gaze gitu. I feel disgusted to see it now gitu. It's a very different than my approach di artwork yang sekarang ya. Kalau sekarang ya aku berusaha buat embracing femininity, embracing di softness ini dan the power of perempuan gitu. Oke. Ya, So yeah, it's a learning in progress. ya. I'm Proses a lah work ya. in progress. Yeah, proses. Proses lah ya. Ya basically Yeah. kan kalau kita ngomongin art juga it's very universal dan setiap orang punya cara melihatnya masing-masing kan. Yeah. Interpretasi orang setiap orang pasti akan beda-beda terkait sama suatu art sendiri. Ya, hai teman-teman yang baru join. Kita lagi ngomongin, nah mungkin aku mau balik lagi nih ke setelah kita ngebahas ke sana, kita balik lagi ke posternya 100% manusia tahun ini. Nah itu kalau dari Leka sendiri, apa sih yang Leka tampilkan terkait tema kita adalah courage. Kemudian kalau dari Leka sendiri, apa sih yang Leka tampilkan dari artwork yang Leka sudah buatkan buat kami 100% manusia. Kemudian apa yang sebenarnya Leka ingin orang-orang lihat pada saat mereka lihat artworknya Leka dalam bentuk poster itu. Iya, ada beberapa permainan simbolis sih di objek, di ilustrasi untuk poster ini. Salah satunya warna ya, warna di situ aku pakai warna abu-abu dan warna pastel gitu, warna-warna yang colorful gitu. Nah, warna abu-abu ini menggambarkan keseragaman gitu. Menggambarkan playing it safe gitu dan aku juga pakai beberapa warna di situ untuk menggambarkan ya menggambarkan kalau kita tuh bisa beda-beda gitu dan beda-beda ini yang membuat semuanya berwarna gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah konsepnya gitu. Oke. Jadi begitu orang lihat udah langsung kelihatan gitu ya. Semoga ya. Semoga people get it. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang kira-kira penasaran sama posternya kita tahun ini seperti apa, itu oleh Leka Putra sendiri, kebetulan narasumber kita hari ini. Jadi stay tune aja, tungguin aja. Buat Ibnu juga, tungguin aja tanggalnya. Nanti kita akan informasikan dalam bulan ini. So, mungkin minggu ini atau minggu depan, tapi yang pasti dalam bulan ini, so stay tune at our Instagram account, website, Twitter, atau di teman-teman komite yang lain juga, tinggal tunggu aja. Jadi mungkin teman-teman juga pada nunggu ya, aduh kok Instagram live dulu, 100% stay at home terus, kapan nih festivalnya? Don't worry, kita tetap jalan tahun 2020 ini, just stay tune. Nah, kalau misalkan aku mau lanjut lagi nih, kalau misalkan, tapi Leka sendiri punya boundaries nggak sih kalau misalkan menerima klien gitu ya? Tadi kan Leka sebenarnya udah sebutkan kalau misalkan ada beberapa isu-isu yang mungkin diskriminatif atau apa, Leka tidak akan mau untuk coba. Tapi kalau ada isu-isu apa ya, secara spesifik lain yang mungkin Leka kayak, aduh kalau misalkan terkait agama aku nggak mau nih. Atau misalkan, aduh kalau misalkan terkait etnis tertentu, aku juga nggak mau. Misalnya, ada nggak sih kalau dari seniman, Leka sebagai seniman sendiri punya boundaries-nya itu? Atau lebih ke diskriminatif aja? Diskriminatif dan aku jadi ingat satu cerita nih yang kejadian beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. I don't know if this related. I think this is related sama human rights ya. Jadi klien ini datang minta kontak, tapi tiba-tiba nelponnya tuh dengan kasar gitu ya, dengan seolah-olah beliau ini punya uang dan beliau berkata kasar dan menurutku itu tidak memanusiakan gitu. Dan ya aku harus tolak walaupun waktu itu proyeknya yang dia mau bikin itu proyek yang lumayan ya,
Tapi menurutku this guy itu has to be educated that this is not how he treats painter atau ilustrator gitu. Jadi ya di saat itu juga aku bilang kalau Pak, karena Bapak komunikasinya kayak gini, saya nggak bisa nih kerja sama Bapak gitu. Jadi gue putuskan lah teleponnya gitu, karena ya walaupun tetap butuh duit ya, tapi maksudku adalah this guy itu harus educated gitu. Aku sering dan untungnya waktu itu aku ngerasa beruntung karena I still have enough money to say no to that job, itu yang pertama. Dan aku juga punya client base lain yang aku yakin akan datang gitu. Nah, tapi kasihan beberapa teman-teman ilustratorku atau painterku yang nggak punya privilege itu gitu. Jadi harus bilang iya ke orang-orang yang kayak gini gitu. So, I mean, if you guys watching this, entah itu mungkin teman-teman sebagai klien, please treat an artist like just like human, man. Why? Ya, ya intinya treat other people as people ya, maksudnya equal aja sih basically. Treat people as people ya. Nah, tapi saya menarik sih, kayak misalkan tadi Leka juga cerita kan di awal perjalanan Leka sebagai seniman, Leka lebih melihat. Nah, kalau misalkan aku coba tarik isunya dari isu seksualitas ya, misalkan. Kalau misalkan Leka sendiri tuh untuk itu ada boundaries nggak sih? Kayak misalkan justifikasi terhadap perempuan, misalkan Leka harus menggambarkan sesuatu, permintaan atas permintaan klien ya. Kalau dari Leka sendiri, untuk hal-hal seperti itu, karena it's part of seeing other people, tanpa harus mendiskriminasi, tanpa harus mengurangi nilai seseorang ya, gitu kan. Kan kadang-kadang ada tuh orang yang request misalkan, aku mau dong digambarin ilustrasi perempuan tapi begini, tapi sehingga nilainya akhirnya merendahkan atau mengurangi nilai perempuan sebagai perempuan gitu. Nah, Leka sendiri ada boundaries ke situ juga nggak? Pasti ada boundaries ke situ, tapi untungnya so far itu nggak pernah ada yang datang dengan permintaan kayak gitu, karena mungkin udah lihat juga karyaku kali ya. Dan aku juga mungkin harus jelasin ya kenapa aku sangat dekat sama isu feminisme. Walaupun aku masih sangat belajar gitu. It's hard to call myself a feminist or an ally, karena I think I need to learn a lot. Tapi I grew up with a strong mom and sister gitu. I was raised by a single mom. Dan dari situ ya itu tadi, makanya kalau ditarik benang merahnya kenapa karya-karyaku itu seringkali objeknya itu kelembutan perempuan gitu, karena I grew up with this two strong female gitu, so I don't know any other way gitu. I simply don't know any other way. I was raised by a strong female. Oke. Berarti perjalanan kehidupannya Leka dari awal sampai akhirnya Leka sekarang dan akhirnya menggunakan seni ini juga sebagai bentuk usahanya Leka, itu sangat dipengaruhi dengan kehidupan Leka dari awal ya, perjalanan yang itu. Sehingga akhirnya artwork yang Leka bawa juga ya seperti yang Leka mention sebelumnya, ya soft tapi strong gitu kan. Kekuatannya adalah di kelembutan itu. Iya. Oke. Nah, mungkin aku lebih ke nanya satu mungkin dari pendapat Leka, yang kedua adalah ada nggak sih pesan-pesan yang Leka mau sampaikan ke teman-teman seniman lain terkait sama ya itu, misalkan ada klien-klien yang mungkin akhirnya tadi kalau misalkan Farid bilang cultural appropriation, kemudian atau mungkin ada justifikasi diskriminasi. Nah, dari Leka sendiri sebagai seniman, ada nggak sih pendapat dan saran buat Leka sendiri atau buat teman-teman seniman lain? Pendapatku sih sebisa mungkin enggak ya, tapi lagi-lagi menurutku aku bisa menolak karena aku punya client base lain, karena aku punya enough saving to say no gitu.
mungkin kondisinya akan beda kalau aku benar-benar waktu itu lagi butuh banget gitu. Mungkin Mm. butuh banget untuk makan gitu ya. Like I really need the money. Dan ya maybe I will say yes gitu. Maksudnya gini, aku nggak akan menyalahkan ketika teman-teman seniman yang butuh makan, butuh uang gitu, harus saying yes ke kerjaan yang menurut mereka nggak sesuai sama hati Mm. nurani mereka gitu. Mm. It's choices dan mungkin lack of like that of gitu. Tapi mungkin nggak dimasukin ke portofolio gitu kali ya gitu. Kenapa? Oke. Supaya kerjaan kedepannya yang datang nggak kerjaan kayak gitu juga gitu. Jadi portofolio kan lumayan Ya. portofolio di media sosial digital presence kita kan lumayan lumayan jadi penyaring ya sama klien kayak apa yang kita punya gitu. Ya, setuju. eh Tadi sebenarnya aku ada pop up pertanyaan sih, cuman suddenly aku lupa. Nanti coba I get back to that. Ya, Em, yeah. ya, teman-teman yang kebetulan join juga hari ini ada yang mau tanyakan lagi, mumpung kita lagi diskusi sama Leka, satu diskusi tentang, basically kita hari ini bahas tentang festival poster dan keterlibatan Leka dalam 100% Manusia Film Festival 2020, terkait sama posternya kita nanti tahun ini. Jadi stay tune. Nah, Yeah. itu tadi sebenarnya aku ada pertanyaan sih. Itu tadi sempat pop up terus aku lupa tiba-tiba. Oh ini aku mau cerita. Jadi Hmm. sebenarnya tahun ini tuh bukan tahun pertama aku bikin poster. Jadi justru tahun pertama 100% manusia itu kolaborasiku sama Alam Taslim. Jadi Iya. kita bikin poster tapi barengan gitu. Tapi ya waktu itu memang bikinnya berdua gitu. Dan sempat bikin kolektif exhibition juga waktu itu sama beberapa seniman lah, sama Alam juga, sama Ya. MT juga gitu. Itu tahun berapa sih? 3 tahun lalu harusnya. 3 tahun lalu ya, itu 3 tahun lalu gitu. Dan tahun ini sendiri. Oke. Nah, kalau ada teman-teman yang penasaran tahun ini hasil karya mereka sendiri untuk posternya 100% manusia, just stay tune aja. Nah, aku mau Ya, nanya deh. Leka ini kan juga aktif untuk, aku sering banget lihat Leka di Instagram atau di sosial media yang Leka lah ya. ya. Apa untuk kegiatan-kegiatan kayak Leka, apa ya, mengajar untuk lukis atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, eh, kalau di saat pandemi saat ini, Leka tetap melakukan itu, apakah ada sesi online yang Leka lakukan atau Iya. enggak? Nah, memang aku I find joy ya Mhm. in teaching gitu, in bikin bikin workshop gitu ya, lead workshop gitu. Waktu kuliah pun yang paling bagian yang paling aku suka tuh sebenarnya presentasi gitu. I really enjoy sharing my experience with others gitu, and I gain uh, pengetahuan juga dari orang-orang yang aku share gitu. Ya kayak tadi yang aku pernah bilang tadinya kan tahun 2020 itu rencananya setiap bulan kita akan bikin workshop ya, workshop offline gitu. Tapi Hmm. karena COVID menyerang, akhirnya akhirnya kita bikin online itu sempat. Online. Jadi di beberapa bulan COVID itu sempat sering banget tuh, sempet kayak sebulan 2 kali itu online workshop. Terus juga sempat ada private juga. Mhm. Nah, tapi memang kayaknya sekarang orang-orang tuh udah mulai fatigue ya, udah mulai capek ya sama sama semua hal yang Online. on screen gitu, karena mungkin mereka banyak banyak kerja di lewat Zoom juga segala macam. Jadi makin mulai mulai berkurang gitu si online workshop ini. Oke. Tapi rencananya basically ini juga teaser aja buat teman-teman. Rencananya kita kan ada exhibition bareng ya. Exhibition or a workshop. So, Kenapa ketawa? Karena jadi keinget deadline nih.
Jadi teman-teman, selain Leka adalah salah satu kontributor kita untuk poster kita tahun ini, kita juga akan ada workshop bareng Leka ya. Iya, Stay iya. tune aja tanggalnya kapan, pendaftarannya kapan, tungguin aja di sosial media 100% manusia. Nah, aku baru keinget tadi pertanyaan yang tadi sempat pop up terus belum sempat aku tanyakan. Nah, ini kan Ya, ada beberapa seniman besar yang aku tahu di belahan Eropa sana lah ya, yang ya. eh, yang mereka akhirnya punya alter. Nah, kalau Leica sendiri sempat kepikiran juga nggak sih? Misalkan mereka punya account yang memang they're doing it for business, kemudian mereka punya alter yang sebenarnya ya kita juga tahu lah itu dia yang memang bergeraknya di isu-isu yang isu yang mereka angkat, apakah itu lingkungan, apakah itu human rights, apakah itu feminisme. Nah, kalau dari Leica sendiri atau teman-teman seniman yang di Jakarta lah, terutama teman-teman senimannya yang mereka kenal, ada nggak sih yang akhirnya melakukan itu, membuat alter sendiri? Um, temen-temenku itu bahkan ada yang alternya itu sangat diskret gitu ya, karena Hmm. si cara dia apa menuangkan si ide-idenya dan protes-protesnya tuh Hmm. sangat sangat vulgar gitu. Jadi sama sekali beda gitu. Kalau aku itu memang membedakan as simple as membedakan akun aja. Jadi kalau buat temen-temenku yang ya paling cuma cuma lihat foto aku, foto kucing jalanan gitu ya, foto pemandangan ketika aku liburan ya, itu Hmm. di satu akun gitu. Tapi Hmm. buat artworkku itu ada beda lagi akun gitu, cuman cuman uh, cuman supaya orang nggak bingung aja gitu. Oke. Okay. Ya, itu sih aku tuh sempat pikir, mungkin ada juga ya teman-teman yang bikin alter. Tapi memang ada ya teman-teman di Jakarta ya. Iya, iya, iya. Karena ya itu menarik sih. Misalnya di satu sisi mereka they're doing art as a business, as the job, tapi Hmm. juga di sisi lain mereka punya isu yang mereka mau angkat nih gitu. Dan akhirnya mereka membuat alter. Itu menarik Ya. sebenarnya. Nah, eh terakhir sebenarnya tadi Leka udah cerita ya pengalaman Leka di 100% juga. Aku sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan buat either teman-teman seniman atau teman-teman penontonnya kita 100% manusia, atau misalnya dari teman-teman Leka juga yang kita join di Instagram Live kita kali ini, em, terkait sama mungkin isu keseharian aja dulu lah gitu ya. Hmm, hmm. Bagaimana kita apa ya, mengekspresikan keseharian kita terlepas dari isu itu human rights atau bukan, Ya. dalam apa ya, dalam ekspresinya masing-masing gitu. Kalau Leka kan lewat seniman, kemudian ada orang yang melakukan itu lewat musik, kemudian ada orang juga yang melakukan itu lewat film. Kalau kita ada di sisi film, nah ada nggak sih apa ya, saran Um, atau pesan-pesan lah buat dari Leka? ya. Um, Mungkin kayak harapan ya. Aku Hmm. berharap orang semakin normalize teman-temannya, bahkan di Mhm. sosial media itu buat beropini gitu, buat berpendapat, buat berpolitik gitu. I don't mind orang yang sharing their politics opinion on my Mhm. timeline selama Mhm. itu respectful gitu. Oke. Dan I wish banyak orang yang kayak gitu. Yang ada kan sekarang teman-temanku, terutama yang kerja kantoran gitu, Mhm. seringkali mereka nggak nyaman karena takut, ya gampangnya deh, takut HRD gue lihat nih nggak enak gitu. Padahal Ya. she or he, they feel strongly about satu topik gitu. Ya. Jadi ya semoga kedepannya kita ada di society yang lebih uh, open dan normalize orang berpendapat gitu di sosial media, tentunya dengan respect ya. Ya. Gitu. Oke. Ya, itu part of being a human, being expressive ya. Ya, Tapi ya, of ya, course, respect other people juga karena memang ada orang lain kan. ya. Oke. Nah, sebenarnya ada satu one last questions yang aku mau tanya, tapi cuma dari tadi kayak tanya nggak ya, sebenarnya terkait Apa nih? sama
ini akan sedikit nyangkut ke politik sih basically. Iya, ya. Terutama politikan di Indonesia ya. Ada nggak sih rasa kekhawatiran Leka sebagai seniman yang juga mengangkat isu-isu tertentu lah ya, human rights atau lingkungan terkait sama censorship kan? Kalau kita mau ngomongin censorship, akhirnya juga ya, seperti yang tahu lah ada beberapa artis atau seniman yang akhirnya karyanya tidak bisa di apa ya di showcase di secara umum gitu, walaupun sebenarnya isu yang diangkat sangat bagus, artworknya juga sangat menarik. Nah itu ada nggak sih kekhawatiran mereka sendiri sebagai seniman kalau nantinya akhirnya censorship juga kena nih ke lukis, akhirnya censorship yang udah di dunia film kemudian merambat lagi nih ke musik, kemudian merambat lagi. Ada nggak sih kayak gitu kekhawatirannya mereka sendiri? Kalau buat artworkku sendiri sih karena menurutku gayaku bervisual itu lumayan aman ya. Maksudku bukan sengaja diamankan gitu. Menurutku maybe it will take like 4-5 years for me buat disensor gitu perkembangannya gitu. Tapi I think buat sekarang itu caraku menyampaikan sesuatu secara jujur tuh menurutku masih aman gitu. Tapi benar-benar disayangkan aja sih kejadian censorship ini gitu. Dan bukan cuma di Indonesia ya, di manapun gitu. Teman-temanku di luar tuh kayak as simple as gerakan #FreeTheNipple gitu ya. For some artists it's such a stupid thing to do gitu. Ya, dan menurut mereka itu double standard ke gender dan lain-lain gitu. Jadi ya sangat disayangkan gitu. Oke. Ya, kayak tadi kan kita ngebahas tentang ekspresi manusia sebagai manusia. Kemudian tiba-tiba di perjalanan kita udah mencoba se-ekspresif mungkin, tentunya dengan respect terhadap orang lain. Kemudian ada satu peran lagi yang lebih besar, ya jatuhnya akan jadi censorship. Itu buat saya sendiri secara pribadi itu akan sangat disayangkan sih. Karena setiap orang punya ekspresinya masing-masing, gimana cara mereka mengeluarkannya itu, kemudian ya harusnya ya tadi balik seperti Leka juga bilang, being respectful, it's okay. Seperti itu. Oke, it's almost an hour actually. Kira-kira Leka ada yang mau disampaikan lagi nggak sama teman-teman di sini? Atau teman-teman ada yang mau nanya nggak? Tadi baru ada 2 orang yang tanya. Semoga tadi yang masih 70% human udah menjawab pertanyaannya how to become a human. 30%-nya tadi belum dijawab, 30%-nya apa? Kemudian dari Farid tadi juga tentang cultural appropriation juga Leka sudah bantu untuk jawab itu. Nah, kira-kira dari Leka sendiri ada yang mau ditambahkan kah pesan-pesan untuk teman-teman followernya 1% dan Leka sendiri? Iya, kalau aku sih mungkin buat berterima kasih ya kalau di dunia art sendiri justru menurutku a very safe space buat kita berekspresi gitu. Jadi aku justru berterima kasih sama teman-teman seniman yang udah pave the way gitu, yang udah duluan nih mengutarakan pendapat, duluan dengan keberanian mereka mengeluarkan suara-suara mereka gitu, bantu protes dengan cara mereka sendiri, dan itu juga yang menurutku bikin aku nyaman buat berpendapat menurutku, dan semoga teman-teman seniman-seniman yang muda ini juga merasa nyaman gitu ke depannya, dan karena makin banyak orang yang seniman-seniman yang merasa nyaman buat berpendapat gitu. Oke, thank you. Nah, sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, aku mau tanya aja ke Leka. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman, terutama teman-teman 100% ya, karena kan kita di sini Instagramnya bareng Instagramnya Leka. Nah, kalau misalkan mau, let's say, I want to reach Leka untuk brand or business, how we do it? Kita ke Painted by Leka tadi atau ke Leka atau Komputra Leka? Which account atau ada email? Sebenarnya kalau Putra Leka itu isinya nggak penting ya, itu foto-foto liburan.
kalau misalnya bentuknya itu painting untuk luxury bag, itu di painted by Leka Putra. Kalau itu, kalau selain itu bentuk ilustrasi untuk brand selain di luxury bags itu bisa ke Leka Putra. Oke, Gitu. thank you. Tapi di semua bio-nya itu linking to each other sih. Jadi kayak you find one, you're going to find the other one. Oke, di situ ada kontaknya juga kan kalau misalkan kita mau kontak Leka. Ada. Oke. Ya, jadi buat teman-teman stay tune aja. Either di minggu ini atau minggu depan lah. Pokoknya Yeah. stay tune aja di bulan November. Kita ada kolaborasi sama Leka terkait sama posternya 100% Manusia 2020. Jadi tahun ini kita tetap ada 100% Manusia Film Festival. Kapannya? Stay tune. Karena nanti begitu poster keluar, kita akan keluarin juga tanggalnya. Jadi tungguin aja. Iya. Kalau memang ada yang mau tanya-tanya dan segala macam, bisa langsung ke direct message-nya Instagram kita atau sosial medianya 100% yang lain. So, thank you so much buat Leka. Nah, satu untuk kolaborasinya bareng kita untuk pembuatan poster kita tahun ini. Yang kedua, untuk hari ini juga karena sudah gabung nih selama 1 jam sama saya untuk kita ngobrolin tentang poster, human rights, kemudian arts, dan semuanya sih sebenarnya kita udah coba bahas itu juga. Nanti untuk selanjutnya juga kalau misalkan teman-teman masih pengen tahu lebih lanjut tentang Leka, stay tune di 100% Manusia karena selain kolaborasi kita bareng Leka terkait poster, kita juga akan ada workshop atau exhibition ya. Apa ya kira-kira ya nanti ya. Itu tunggu aja kira-kira kolaborasinya seperti apa. Stay tune di 100% Manusia Film Festival tahun ini. Oke. So, thank you so much Leka for today. Sukses selama pandemi. Semoga kita cepat-cepat selesai, jadi kita bisa berkegiatan offline lagi tentunya. Interaksi sosial bisa lebih banyak. So, that's all for today. Thank you so much. Oke. So, buat teman-teman semua yang udah join dan sudah wave, maaf aku nggak bisa sebutin satu-satu, but thank you so much for staying in. So, stay tuned for 100% Manusia Film Festival this year 2020. See ya! See you! Yo!